5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan memasuki yang namanya berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang disebut dalam bahasa Arabnya adalah as-syiyam atau as-shaum, adalah salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini menjadi salah satu rukun, yaitu dalam agama kita, yaitu rukun Islam yang 5. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita memahami apa yang dimaksud dengan istilah tarhib Ramadan, yang kita sering mendengar ungkapan-ungkapan kalau menjelang datangnya Ramadan, yaitu ucapan marhaban ya Ramadan. Dalam bahasa Arab, kata tarhib dan kata marhaban itu sebetulnya dia mempunyai akar kata yang sama, yaitu rohiba. Rohiba itu dalam bahasa Arab, ya, dia bisa menjadi, kalau ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ya, rohaba yurohibu tarhiban. Nah, kalau di dalam namanya thulathi mujarrodnya bisa menjadi nanti marhaban sebagai yang namanya masdar mimi. Saya tidak akan membahas secara ilmu yang disebut dengan ilmu surufnya, namun yuk kita pahami apa makna daripada tarhib Ramadan sehingga kita mengungkapkan marhaban ya Ramadan. Dalam bahasa Arab, ungkapan selamat datang itu ada beberapa ungkapan. Yang sangat dikenal adalah satu, ahlan wa sahlan. Kemudian ada ungkapan marhaban. Ternyata dalam penggunaan ungkapan marhaban dengan ahlan wa sahlan itu, walaupun kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah selamat datang, tapi dalam pemakaian bahasa Arab, dua kata ini adalah, walaupun artinya sama selamat datang, tapi pemakaian kata marhaban dengan ahlan wa sahlan ini berbeda. Walaupun kedua artinya adalah selamat datang. Kalau ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang, tapi konotasinya adalah konotasi pemberian fasilitas. Tapi kalau marhaban artinya juga selamat datang, konotasinya adalah ungkapan yang ada dari lubuk hati yang dalam. Yaitu ungkapan apa? Marhaban, selamat datang. Kemudian ini ungkapan yang berdasarkan atau dari yang namanya rasa yang begitu bahagia dan begitu senang dan begitu sukacita, sehingga diungkapkan dengan ungkapan selamat datang, yaitu marhaban. Nah, dalam bahasa Arab misalnya, ahlan wa sahlan, datang seorang teman kita, saudara kita, keluarga kita, ke tempat kita, ke rumah kita bersilaturahim, maka kita ungkapkan misalnya ahlan wa sahlan. Apa artinya itu ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang. Dan selama engkau berada di tempatku, selama engkau berada sebagai tamu di tempatku, maka aku akan menjamumu, akan memberikan fasilitas kepadamu. Makanan yang ada yang aku mampu, silahkan kita nikmati bersama. Minuman yang ada silahkan kita nikmati. Pokoknya kalau ahlan wa sahlan itu selamat datang, yang mana konotasinya adalah pemberian fasilitas. Tapi kalau marhaban itu juga selamat datang, tapi selamat datang konotasinya adalah ungkapan
ucapan dari lubuk hati yang dalam, bahkan dengan secara ikhlas mengucapkan selamat datang. Dan dengan kedatanganmu dan selama engkau berada di tempatku, aku ucapkan marhaban, selamat datang, aku sambut penuh dengan sukacita, bahagia dan gembira. Nah, makanya dalam konteks bahasa Arab, selamat datang ya wahai bulan Ramadan itu yang tepat adalah marhaban ya Ramadan, bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Jadi artinya apa marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, dengan kedatanganmu aku sambut penuh dengan sukacita, bahagia dan gembira. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengungkapkan dari lubuk hati ya kita yang dalam dengan rasa ikhlas menyambut kedatangan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi satu ibadah yang jauh lebih baik dari ibadah-ibadah Ramadan di tahun-tahun yang berlalu dalam kehidupan kita. Makanya ungkapan penyambutan bulan Ramadan itu disebut adalah ahlan wa sahlan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bahagia, sukacita, gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Ini secara kejiwaan, kalau segala sesuatu kita sambut atau bahkan mungkin kita kerjakan dengan rasa bahagia, senang dan sukacita, maka apapun konsekuensi daripada kebahagiaan itu sudah pasti. Apa yang kita kerjakan itu kita akan merasa senang, akan merasa bahagia, akan merasa gembira, sehingga semua aktivitas ibadah khususnya di bulan Ramadan, terutama melakukan ibadah saum dari subuh sampai maghrib, itu justru menjadi satu kebahagiaan, menjadi satu kesenangan, dan menjadi satu hal yang memang diharapkan. Minimal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang kepada dia sehingga bisa memasuki bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan ini? Jawabannya adalah umat Rasulullah SAW yang hatinya sudah bangkit, yang hatinya betul-betul sudah tergerak. Dengan apa tergeraknya? Ya dengan imannya. Jadi kalau hati sudah tergerak, iman sudah tergerak, kemudian disambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan penuh suka dan cita. Subhanallah, ada satu ungkapan yang seorang ulama tafsir, Muhammad Ali As-Sobuni, dalam tafsirnya Sofwatul Tafasir mengatakan, kalau iman sudah bangkit, iman sudah tergerak, apapun konsekuensi daripada bangkit dan tergeraknya iman tadi, maka segala apapun dia akan taati, segala apapun akan dilakukan dengan senang hati, dan bukan hanya sekedar itu, justru dia akan mendapatkan satu kebahagiaan, satu kenikmatan tersendiri dalam melakukan apa yang dilakukan berdasarkan imannya tadi. Makanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman-Nya tentang ibadah puasa ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, dibangkitkan dan digerakkan oleh Allah iman hamba-hambanya. Supaya apa? Supaya menyambut bulan suci Ramadan disambut dengan sukacita, disambut dengan bahagia, karena imannya sudah tergerak, imannya sudah bangkit, sehingga semua ibadah di bulan suci Ramadan ini dilakukan dengan senang hati, dan dia merasa bahagia dan merasa senang. Maaf, sedikit pun apapun ibadah di bulan Ramadan ini dapat rasakan dan dia dapat menikmati dan menghayatinya, sehingga ketika datang akhir Ramadan, apa yang terjadi? Idza jaa akhirul lailati Ramadan bakatis samawati wal ardu wa ma fihinna. Kalau telah datang malam akhir Ramadan, kalau manusia tahu sebetulnya, maka langit dan bumi itu adalah menangis, dan segala apapun ada di langit di bumi ini menangis. Makanya Rasulullah katakan, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau umatku tahu apa hikmah, manfaat dan pelajaran, keberkahan-keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan, semua umatku itu akan berharap bahwa tidak ada bulan-bulan lain dalam satu tahun kecuali bulan Ramadan. Nah, saya rasa ini dulu ya yang kita bisa sampaikan menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, kedatanganmu aku sambut penuh dengan sukacita, penuh dengan bahagia, dan insya Allah segala apapun
ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan ini, karena hati kita sudah bahagia dan hati kita sudah betul-betul menyambut bulan Ramadan ini penuh dengan sukacita. Semua kita lakukan dengan senang hati dan dengan bahagia, sehingga kita bisa mengoptimalkan dan bisa maksimalkan hikmah-hikmah, bahkan bukan hanya sekedar hikmah, apa tujuan yang diinginkan oleh Allah dari Allah mewajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.